Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Padi dengan NIM 2201071006. Baiklah, saya akan menerangkan materi tentang operasional kredit pada mata kuliah akuntansi perbankan. Oke, yang pertama itu kita akan bahas 10 materi terhadap operasional kredit. Yang pertama itu adalah penelitian kredit. Nah, menurut Undang-Undang 10 tahun 98, tentang perbankan adalah dia menyediakan uang ataupun tagihan yang dapat dipersembahkan berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, yang kedua, tujuan kredit. Apa sih tujuan kredit ini? Kenapa sih orang banyak berutang gitu? Apa tujuannya? Yang pertama itu adalah kredit konsumtif, di mana ini digunakan untuk memilih barang atau jasa dalam memberikan kepuasan terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, kredit produktif. Ini digunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyalurkan manfaatnya gitu, baik manfaat dalam tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Yang ketiga, kredit likuiditas. Ini bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dan dalam memelihara likuiditas itu minimalnya gitu. Soalnya itu fungsi kredit. Nah, ada beberapa fungsi kredit yang utama itu bisa menjadi motivator atau dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang arus uang, meningkatkan produktivitas yang ada, meningkatkan daya tahan atau daya guna, meningkatkan kegairahan perusahaan masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan dan meningkatkan income per kapita masyarakat. Selanjutnya masuk dalam unsur-unsur kredit. Nah, ada beberapa unsur kredit. Pertama itu kreditur. Ini kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Yang kedua debitur, pihak yang menerima atau pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang memberikan pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga kepercayaan. Nah, itu satu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit ini diberikan baik berupa uang maupun dalam barang jasa yang diterima kembali di masa tertentu yang akan datang. Yang keempat, kesepakatan jangka waktu, resiko maupun beluasa. Selanjutnya masuk dalam jenis-jenis kredit. Nah, pertama itu adalah segi kegunaan. Nah, dalam segi kegunaan itu ada dua, kredit investasi, yang mana ini digunakan untuk keperluan perluasan usaha, membangun proyek, ataupun membangun pabrik baru, di mana masa pemakaiannya itu relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan perusahaan. Yang kedua, kredit modal kerja. Ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produktivitas dan operasional perusahaan. Selanjutnya masuk dalam segi tujuan kredit. Nah, pertama itu kredit produktif. Ini peningkatan usaha atau jasa produktif atau prestasi diberikan untuk menghasilkan barang jasa. Sedangkan kalau kredit positif adalah ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi yang diberikan ke nasabahnya digunakan untuk menjadi barang-barang konsumtif. Selanjutnya kredit perdagangan. Ini digunakan untuk kegiatan perdagangan untuk membeli barang ataupun menjual barang secara kredit menggunakan kredit perdagangan. Selanjutnya masuk dalam segi jangka waktu. Yang pertama itu kredit jangka pendek, yang mana ini memiliki relatif jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Ini digunakan untuk biasanya untuk keperluan modal kerja. Sedangkan kalau di jangka menengah, ini berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, kurang dari itulah. Nah, ini juga dapat meningkatkan modal kerja atau keperluan modal kerja yang terakhir jadi jangka panjang. Nah, inilah masa panjang mereka itu relatif masa sangat panjang. Ini gunakan untuk biasanya jangka waktu, bisa menggunakan biasanya jangka panjang investasi gitu, biasanya investasi jangka panjang dan manufaktur maupun lain sebagainya. Selanjutnya masuk dalam keenam prinsip pemberian kredit. Yang pertama itu karakter. Nah, sebelum kita memberi kredit, kita harus tentukan karakter seseorang nih. Nah, apakah dalam debat itu sang adik kalau kita dalam menentukan karakter
Nah, sangat ditentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah dipinjamkan itu yang telah diterima oleh debitur. Selain itu soal capacity, jadi kita tengok dulu kemampuan seorang calon debitur ini ingin meminjamkan uang kepada kreditur. Nah, seberapa kuatkah kemampuan si peminjam atau debitur untuk membayar uang utang kembalinya gitu. Selanjutnya kita masalah kapital. Nah, ini mengenai bahasa kecilnya penghasilan atau modal kapital perusahaan atau calon debitur itu sangatlah penting karena inilah dimasukkan di sini adalah modal sendiri atau nilai bersih gitu. Selanjutnya masuklah kolateral, artinya jaminan kredit. Jadi dalam setiap aktiva atau barang-barang atau jasa yang kita ingin serahkan ke debitur itu sudah jaminannya. Selanjutnya masuk conditions atau kondisi, yang mana keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat itu sebut tinggal. Jadi kondisi perekonomian itu ditentukan keberhasilan maupun kegagalan usaha yang dijalankan oleh perorangan ataupun badan usaha. Kita masuk dalam aspek-aspek penilaian kredit, terutama aspek hukum. Jadi aspek hukum ini uh, itu dalam masalah legalitas yang badan suatu usaha serta izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan yang mengajukan kredit. Nah, di pendirian ini dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa saja pemilik atau dasar modal yang masing-masing pemilik. Selanjutnya aspek pemasaran. Nah, dalam segi aspek pemasaran ini sangat penting juga karena kita nanti mengetahui permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa akan datang. Selanjutnya masuk aspek keuangan. Ini bisa jadi berupa sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan data tersebut. Selanjutnya masuk dalam aspek teknis dan operasi. Nah, ini membahas masalah bagaimana uh, kaitannya gitu dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi atau ruangan maupun mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Selanjutnya masuk aspek manajemen. Ini menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusia. Termasuk aspek sosial ekonomi. Ini kita menganalisis data atau dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Kita masuk dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit. Pertama itu adalah pemberian kredit. Jadi kalau kita memberi kredit didasarkan terhadap pada pemberian kredit dari calon debitur yang berdasarkan penawaran dari bank yang disepakati oleh debitur. Kedua, pengumpulan data informasi. Langkah awal dalam kita menyusun dalam memberikan kredit, kita harus mengumpulkan data dan informasi dari debitur. Yang ketiga, verifikasi data. Nah, karena keputusan kredit ini dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi sebelum kita ingin memberikan pinjaman ke debitur. Yang soalan penyebab kredit macet pertama itulah perencanaan keuangan yang kurang gitu dari detektor. Nah, yang kedua hutang itu kebutuhannya konsumtif jadi lebih ke gengsian gitu daripada kebutuhan. Selanjutnya kalau soal penyelesaiannya, bagaimana sih penyelesaian kredit macet ini? Yang pertama kita lakukan penyaluran kembali. Nah, kondisi itu di mana debitur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Jadi penyelesaiannya itu panjang tenor yang disesuaikan dengan kemampuan debitur. Semakin panjang tenor diharapkan itu semakin kecil juga jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, persyaratan kembali. Jadi kondisi di mana kreditur dapat merubah penjawabannya kembali jangka waktu atau persyaratan dengan syarat tidak merubah maksimum pengakuan kreditnya. Terakhir, penekan kembali. Nah, ini dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kredit ini juga dapat menurunkan suku bunga yang ditentukan yang dibebankan kepada debitur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi operasional kredit. Jika ada salah kata, saya menyampaikan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.